Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dengan putusan ini, maka Prabowo Gibran tetap menjadi pemenang di Pilpres 2024. Keputusan ini dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan sidang gugatan hasil Pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 22 April 2024. Ada beberapa alasan kenapa Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon. Yang pertama terkait putusan MK tak bisa jadi bukti nepotisme Jokowi di pencalonan Gibran. Kenapa? MK menegaskan putusan Majelis Kehormatan MK atau MKMK yang menyatakan ada pelanggaran etik dalam pengambilan putusan MK nomor 90 tidak bisa menjadi bukti yang cukup bahwa Presiden Jokowi melakukan tindakan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Yang kedua, terkait MK tolak dalil soal Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024. Tanpa bukti yang kuat dalam persidangan, tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak Jokowi untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Yang ketiga, MK menolak terkait dalil pemohon soal bansos. Kenapa? MK menyebut bantuan sosial atau bansos diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Undang-Undang APBN juga disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 21 September 2023. Yang keempat, terkait penyelenggaraan etik KPU tak dapat jadi alasan batalkan verifikasi Gibran. Kenapa? Karena MK menilai penjatuhan pelanggaran kode etik berat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terhadap KPU tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon 02 Raka Buming Raka untuk tidak disahkan. Untuk selengkapnya, mari kita dengarkan Ketua MK membacakan putusannya. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Aku. Terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan dianggap dibacakan. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15:11 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan dibantu Eri Satria Pamungkas, Anak Agung Dian Onita, Radian Primanugraha, Sepri Porkonata Tarigan, Hani Adani, Ria Indriani, Wilma Silalahi, Nur Lydia Stefani Hikmah, Siska Yosepin Sirait, Penny Tripurnamasari, Akmari Narasika, dan Mukhtar Hadi Saputra. Masing-masing adalah panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, oleh termohon dan kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Demikian putusan yang
diucapkan oleh Mahkamah pada hari ini untuk perkara nomor 1 dan nomor 2. Untuk salinan putusan akan dikirim oleh Mahkamah